di dalam Yehezkiel pasal 37 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Menurut saya kebenaran tentang iman yang terbaik saudara bisa temukan dalam ayat-ayat ini. Perhatikan baik-baik, saya akan jelaskan. Yehezkiel pasal 37 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kita baca pelan-pelan karena ini penuh dengan pemahaman yang luar biasa dalam. Perhatikan ayat ini. Firman Tuhan berkata, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Saya berharap saudara pakai imajinasi, bayangin. Jadi saudara, kalau saudara jadi Yehezkiel, saudara lagi dibawa sama Tuhan, ada satu lembah, dan lembah itu dipenuhi bukan rumput, tapi penuh dengan tulang-tulang. Coba bayangin. Nah, selanjutnya, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak. Coba bayangin. Amat banyak, penuh sama tulang-tulang. Terus selanjutnya, lihat keadaan tulang-tulang itu seperti apa sih? Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Saking keringnya kayaknya kalau dimakan bisa crispy, saudara. Kriuk, kering. Perhatikan. Terus, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Kalau saudara jadi Yehezkiel, saudara akan jawab apa? Mustahil Tuhan, betul enggak? Sesusah-susahnya Lazarus baru 4 hari, saudara. Betul enggak itu, saudara? Sesusah-susahnya Lazarus mati itu cuma baru 4 hari. Ya bangkitin ya, enggak kesulitan tinggi lah Pak. Walaupun katanya udah membusuk sih. Tapi ini udah amat kering. Tingkat kemustilahannya sangat tinggi menurut saya. Itu sebabnya Tuhan tanya. Nah saya mau tanya, saudara sadar nggak kalau setiap kali Tuhan bertanya bukan karena dia nggak tahu jawabannya. Dia bertanya karena ingin membuat, dia ingin tahu sebetulnya apa yang kita percayai, betul? Itu sebabnya seringkali dia tanya, dapatkah tulang-tulang yang amat banyak dan amat kering ini bisa dihidupkan kembali? Nah jawaban Yehezkiel diplomatis rupanya. Perhatikan, ini seperti banyak orang Kristen. Terus jawabannya apa? Aku menjawab, ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahuinya. Ditanya, kira-kira bisa enggak? Ya hanya Engkau yang tahu Tuhan. Bukankah banyak orang Kristen menjawab dengan diplomatis seperti itu? Nah masalahnya sebetulnya yang Tuhan tanya, bisa enggak sebetulnya? Dia lempar lagi sama Tuhan. Ya hanya Engkau yang tahu Tuhan. Nah coba saudara perhatikan, apa pelajaran yang saya dapat? Tuhan sedang mengajar Yehezkiel tentang bagaimana mengubah keadaan yang mustahil. Saya ulang, lewat ayat-ayat tadi, Tuhan sedang mengajar Yehezkiel, yang kamu lihat itu sangat tidak mungkin. Tapi aku mau kasih tahu rahasia dan caranya, bagaimana caranya yang kelihatannya sangat gak mungkin itu, bisa jadi mungkin. Nah, saudara harus telusuri kisah selanjutnya. Perhatikan, Yehezkiel pasal yang ke-37, ayat 4-6. Perhatikan baik-baik, detail, cermati setiap kata karena ini penting banget. Perhatikan ayat ini. Lalu firman-Nya kepadaku. Sebagai respon, hanya Engkau yang mengetahuinya. Lalu Tuhan bilang, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Jadi Tuhan ngomong sama Yehezkiel. Dan apa saudara? Apa saudara? Katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat kepadamu. Dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit. Terus. Dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Oke? Sekarang, siapa yang lagi berbicara tadi? Tuhan atau Yehezkiel? Saya mau tanya, yang ngomong ini Yehezkiel atau Tuhan? Tuhan. Oke. Pertanyaan saya, sudahkah mujizat dan keadaan berubah? Bukankah Tuhan itu sakti? Perkataannya punya kuasa. Tapi kenapa perkataannya sepertinya belum mengubah keadaan?
Saudara mau tahu apa pelajaran yang kita bisa dapat dari hal ini? Yang pertama, yang mengubah keadaan itu bukan saat kita berbicara tentang masalah, tapi saat kita berbicara pada masalah. Coba pelan-pelan. Masih ingat ayat ini? Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini. Katakanlah kepada siapa? Kepada setan? Kepada siapa? Kepada tulang-tulang. Perhatikan. Kepada tulang-tulang. Dia bilang gini, katakanlah kepadanya. Hai tulang-tulang yang kering, apa yang saya pelajari? Yang mengubah keadaan bukan saat kita berbicara tentang masalah, tetapi saat kita berbicara kepada masalah. Problem dari orang Kristen, kita selalu bicara tentang masalah. Betul? Komsel itu tempat paling asik cerita tentang masalah. Wah curhat Pak katanya. Oke. Tapi kabar buruknya, keadaan gak berubah ketika engkau bicara tentang masalah. Keadaan bisa berubah ketika engkau berbicara kepada masalah. Dengar baik-baik kalimat saya. Tidak butuh iman untuk bicara tentang masalah. Tetapi dibutuhkan iman untuk berbicara kepada masalah. Haleluya. Saya ulang. Ini pewahyuan. Tidak dibutuhkan iman untuk engkau bicara terus tentang masalahmu. Tapi dibutuhkan iman untuk engkau berbicara kepada masalahmu.